Halo guys, sekarang kita belajar bahasa Korea ya. Tata bahasa kedua, Munbob I. Munbob itu artinya tata bahasa, I itu artinya dua. Kali ini kita akan belajar partikel E ya. E itu bisa jadi penanda waktu, bisa jadi juga penanda tempat. Video sebelumnya kita belajar partikel E sebagai penanda waktu, tapi sekarang ini kita belajar partikel E sebagai penanda tempat ya. E itu menunjukkan tempat keberadaan atau keberadaan barang atau orang. Ditempelkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat. Contohnya adalah Rihan Sinen Jigem Samusire Isoyo. Rihan sekarang ada di kantor. Rihan itu artinya nama orang. Si itu artinya hmm, itu partikel honorific. Bisa juga diartikan mas, pak, atau kalau perempuan dia bisa jadi diartikan mbak atau bu. Nan itu dia partikel topik. Jigem itu artinya sekarang. Samusil itu artinya kantor. Ini artinya dia. Ini yang sedang dibahas ini. Samusire artinya di kantor. Isoyo itu artinya ada. Contoh lagi adalah Ceki ceksang wiye isoyo. Buku ada di atas meja. Cek itu artinya buku. I itu sebagai partikel subjek. Ceksang artinya adalah meja. Wi itu artinya atas. Wiye itu kalau digabungin di atas ya. Kalau ini digabungin ceksang wiye artinya di atas meja. Isoyo itu sama artinya ada. Contoh lagi, Jonen neil sijange gayo. Saya besok pergi ke pasar. Jo itu artinya saya, nen itu dia partikel topik sama seperti ini. Neil itu artinya besok. Sijang itu artinya pasar. Itu artinya ke. Gayo artinya pergi. Ini bisa diartikan sebagai di, bisa diartikan sebagai ke ya. Yang diartikan sebagai di, contohnya ini nih. Kalau yang diartikan sebagai di, apa sih ciri-cirinya di belakangnya ada isoyonya ya. Isoyo artinya ada di kayak gitu. Kalau ini yang ke ini ciri-cirinya di belakangnya salah satunya ada ga ya. Gayo yang artinya pergi. Pergi ke kayak gitu. Ini sebelumnya apa namanya kita bandingin ya. Sebelumnya kan kita partikel E sebagai penanda waktu. Contohnya seperti ini dibahas lagi. Neil Hansie Manayo. Besok bertemu pada pukul 1. Neil itu artinya besok, Han itu artinya 1, berasal dari kata hana, si itu artinya jam, itu artinya pada. Jadi kalau digabung, Hansie artinya pada jam 1, Manayo artinya pergi. Contoh lainnya, Jonen Achime Undongeo. Saya berolahraga pada pagi hari. Jo itu artinya saya, dan sebagai partikel topik, Acim itu pagi hari, itu artinya pada. Jadi kalau digabung, Acime artinya pada pagi hari. Undong heyo itu artinya berolahraga ya. Contoh terakhir, Jumare 친구하고 같이 식당에 가요. Artinya adalah saya pergi ke rumah makan bersama teman-teman pada akhir pekan. Jumare ini artinya ada akhir pekan ya. Ini partikel E sama seperti ini, tapi yang partikel E yang di sini itu dia sebagai penanda waktu. Cinggu hago gaji artinya adalah bersama dengan teman. Cinggu artinya teman, dan hago itu dapat diartikan sebagai dan, dengan juga bisa. Gaji itu artinya bersama ya. Sikdang itu artinya kantin, bisa juga diartikan rumah makan. Yang di sini itu sebagai partikel tempat, gayo artinya pergi. Perbedaan antara ini ya. Yang di depan sama yang belakang adalah yang di depan ini dia penanda waktu, sedangkan di belakang itu dia penanda tempat ya.
ciri-ciri penanda waktu adalah depannya pasti awalannya waktu. Contohnya Jumale. Jumale kan artinya akhir pekan. Akhir pekan kan dia waktu, bukan tempat. Kalau yang penanda tempat itu sikdange, di kantin atau di rumah makan. Sikdang itu kan kata benda atau apa nama tempat lah, tempat rumah makan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu guys ya, terima kasih.